Karena ada sejumlah hal yang terungkap di persidangan, mulai dari tekanan yang dialami Eliezer saat diperintah menembak Yosua, hingga Eliezer yang dianggap bertanggung jawab sebagian di kasus ini. Apakah keterangan dari para ahli ini menguntungkan Richard Eliezer? Kita akan tanyakan kepada penasihat hukum Eliezer, Roni Talapesi, dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril yang tadi dihadirkan sebagai saksi. Bang Roni, Bang Reza, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Mbak Livi, Mas Reza. Saya ke Bang Roni dulu. Bang Roni, puas nggak dengan keterangan para saksi ahli yang dihadirkan hari ini di persidangan? Iya Mbak Livi, kami dari tim penasihat hukum, kami merasa puas ya, tentunya karena keterangan ahli ini berdiri secara independen, secara keilmuan, sehingga menyampaikan apa yang menjadi keahlian dari ahli hari ini, dan ini sesuai dengan fakta persidangan atau fakta yang terjadi yang dialami oleh Richard Eliezer. Jadi persidangan hari ini kami melihat bahwa yang terlihat di persidangan, yang muncul, yang terungkap di persidangan, inilah fakta terkait dengan posisi dari Baradae. Ini yang memang kami perjuangkan ya Mbak Livi, bahwa kami mau mendudukan suatu perkara ini sesuai dengan ketentuan ya, karena mengingat bahwa posisi klien kami sebagai orang yang mengungkap kebenaran, yang menyampaikan apa yang terjadi, sehingga dalam proses persidangan ini kemudian terlihatlah bahwa apa yang disampaikan oleh klien saya bersesuaian dengan fakta ataupun alat bukti yang lainnya. Seperti itu Mbak Livi. Bung Roni, tadi kan ada beberapa hal yang terungkap di persidangan, mulai dari tekanan yang dialami Eliezer saat diperintah menembak Yosua. Tadi juga Bang Reza sempat mention soal jiwa korsa, juga sampai kemudian Eliezer yang dianggap bertanggung jawab sebagian di kasus ini. Apalagi poin penting yang kemudian jadi atensi hakim yang muncul di persidangan? Ya, kalau ahli yang dihadirkan ya, tentunya yang catatan kami adalah dari Profesor Frans Magni Suseno, yang kaitannya terkait dengan perintah ya, perintah yang disampaikan bahwa pada umumnya kalau ada keputusan tersebut yang penting perlu mempertimbangkannya terlebih dahulu. Nah, tetapi dalam hal ini kan terlihat sekali bahwa posisi dari klien kami bahwa dia bawahan, kemudian dia tidak bisa menolak perintah, kemudian ada gejolak ya bahwa di dalam diri dari seorang Richard Eliezer terkait dengan gejolak moralnya dia. Nah, ini juga pun kaitannya dengan ahli yang sudah dihadirkan oleh JPU yang kemarin minggu lalu, bahwa terkait dengan pasal 48 KUHP terkait dengan keadaan memaksa ya. Kemudian juga pun Romo Magnis menjelaskan terkait kultur di dalam kepolisian, di dalam situasi juga pun bisa memberi perintah tembak. Sementara profesi yang lain tidak ada ya. Tapi yang kita garis bawahi bahwa di kepolisian ketika atasan memberi perintah kepada bawahan, menolak perintah itu sangat lemah. Artinya apa? Agak sulit seorang bawahan menolak perintah atasan meski kadang perintah itu menyimpang. Nah, ini sesuai dengan penjelasan juga dari pasal 51 KUHP. Jadi ini konstruksi hukumnya sudah terbangun ya. Kalau tadi dari psikolog klinis juga pun yang menyampaikan, karena saudara Mbak Lisa ini mendampingi dari bulan Agustus, dan hasil pendampingannya ini dikerjakan oleh orang lain, yang orang lainnya pun tidak mengetahui siapa yang sedang didampingi. Jadi kami menyampaikan ini kepada publik bahwa hasil dari asesmen ini bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi tidak berdasarkan karena ada kedekatan atau lainnya. Seperti itu Mbak Livi. Kalau tadi kan kita mendengarkan pernyataan dari ahli filsafat Romo, dan kemudian dengan pernyataan dari Bang Reza, psikologi forensik ini soal tadi instruksi tidak bisa dilawan, juga dengan istilah jiwa korsa yang
disampaikan oleh Bang Reza ini kan sebetulnya pernyataannya sesama ahli itu hampir-hampir sama, beririsan begitu. Apa yang kemudian ingin dimunculkan oleh kuasa hukum dengan menampilkan ahli ini? Ya, Bung Roni, Anda bisa mendengar suara saya? Saya mendengar, iya, saya Oke. mendengar. Oke, tadi itu kan sempat menghadirkan Romo Magnis juga, ahli filsafat juga Bang Reza, ahli psikologi forensik yang juga pernyataannya hampir sama beririsan di persidangan. Apa yang kemudian ingin ditunjukkan oleh tim kuasa hukum? Kenapa kemudian harus menghadirkan ahli filsafat juga, psikologi forensik juga, psikolog juga begitu? Ya, di dalam berkehidupan tentunya kan kita tidak jauh dengan namanya etika moral ya. Yang kita hadirkan dari ahli Profesor Magnis Suseno menjelaskan dari perspektif filsafat, Mbak Livi, bahwa perspektif filsafat yang mengatur tentang etika moral, moral ini kan mengatur bagaimana cara kehidupan manusia selayaknya ya. Dalam hal-hal yang di dalam praktek manusia terkadang memang ada hal yang tidak bisa kita hindari bahwa ada konflik atau sikap atau suara hati ya dari seseorang. Dan di dalam kasus ini kita mau menjelaskan kepada majelis hakim bahwa ketika saudara Richard Eliezer menerima perintah tersebut dan dia tidak bisa melawan ya, ini terjadi pergolakan di dalam suara hatinya Richard Eliezer. Nah inilah fakta persidangan sebenarnya ketika Romo Magnis sudah menyampaikan kemudian diperkuat juga dengan psikolog klinis dari Mbak Lisa, kemudian ditutup dengan Mas Reza untuk keterangan ahli hari ini ya. Jadi ini semuanya berkesinambungan Mbak Livi. Ini Oke. merupakan konstruksi hukum yang sedang kita bangun terkait dengan sikap batin dari seorang Richard Eliezer, kemudian terkait dengan konflik moral ketika berhadapan dengan Jenderal Bintang 2 saat itu, kemudian dia coba untuk menghadapi tekanan tersebut, tetapi ada sisi lainnya terkait dengan relasi kuasa. Nah ini fakta-fakta persidangan ini sudah terungkap. Kemudian Mbak Lisa juga menyampaikan bahwa seorang Richard Eliezer ini patuh dan taat dan mempunyai tingkat kepatuhan yang tinggi sesuai dengan keterangan psikolog yang kemarin, juga menyampaikan keterangan ketika Mbak Lisa juga pun menginterview dari orang tua Eliezer ini untuk menggambarkan satu pribadi yang utuh, menggambarkan Richard Eliezer dari kecil sampai pada saat dia menghadapi proses ini. Oke. Nah, ya. Saya ke Bung Reza. Soal adanya perintah atasan yang tadi juga sempat Anda mention di persidangan yang tidak bisa ditolak Eliezer, bagaimana Anda melihat hal ini? Sebenarnya saya tidak tahu apakah ada tekanan atau tidak. Saya hanya mengajak ke semua pihak, terutama sekali menjelaskan ke majelis hakim bahwa pemahaman kita tentang kasus ini tidak cukup berkutat hanya pada dimensi mikro, yaitu sosok Richard Eliezer saja, tidak cukup. Tapi pada saat yang sama, agar kita punya pemahaman yang menyeluruh, kita perlu rambah pula dua dimensi lain, yaitu dimensi makro dan dimensi meso. Dimensi makro berarti mari kita tinjau tentang bagaimana suasana batinnya atau kultur yang ada di lingkungan kepolisian, karena itulah yang merupakan organisasi tempat bekerjanya Richard Eliezer dan Verdi Sambo. Dan juga secara spesifik kita perlu tinjau interaksi yang berlangsung antara Richard Eliezer dan Verdi Sambo sendiri. Ini yang saya maksud dengan dimensi meso. Nah, saya sebatas memberikan tinjauan tentang dimensi makro dan dimensi meso. Kalau dari dimensi makro, maka saya katakan bahwa sesungguhnya menurut saya tekanan itu tidak hanya datang dari seorang Verdi Sambo, tapi tekanan itu secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung juga bersemayam di dalam diri Richard Eliezer, yang notabene merupakan anggota kepolisian. Organisasi yang memiliki subkultur yang khas yang disebut sebagai jiwa korsa. Namun sayang beribu sayang, dalam sejumlah kesempatan, tempo-tempo jiwa korsa itu bisa mewujud ke dalam bentuk yang salah. Inilah yang disebut sebagai code of silence atau kode senyap. Jadi kode senyap itulah yang saya bayangkan juga memberikan tekanan kepada Richard Eliezer sebagai bagian dari sebuah korps yang mana dia dan Verdi Sambo merupakan bagian dari korps tersebut.
Sementara dimensi meso, saya mengulas tentang tekanan langsung yang dialami oleh Richard Eliezer, dan tekanan itu datangnya dari Verdi Sambo. Baik itu tekanan berupa perkataan alias lisan atau pesan-pesan yang sifatnya verbal, maupun tekanan yang datang misalnya bahwa Verdi Sambo sosok yang punya otoritas, apakah Verdi Sambo mengenakan seragam polisi ketika memberikan perintah, apakah Verdi Sambo dan Richard Eliezer berada di ruangan yang sama ketika memberikan perintah, apakah kemudian aksi itu dilakukan di sebuah lingkungan yang legitimate, yang dikuasai oleh Verdi Sambo sebagai orang yang juga punya otoritas di situ, dan juga bagaimana perkataan atau pilihan kata atau diksi atau verbal yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Jadi ringkasnya bahwa tekanan itu tidak semata-mata datang dari kata demi kata yang disampaikan oleh Verdi Sambo kepada Richard Eliezer, tapi juga barangkali datang dari konteks atau situasi di mana situasi itu berlangsung. Oke, ada kan juga salah satu yang menarik yang Anda sebut soal, koreksi saya kalau salah, ini penelitian miligram. Ini bisa dijelaskan soal penelitian ini dan apa korelasinya dengan kasus Richard Eliezer? Ya, banyak pihak yang yakin betul bahwa mereka akan mampu melawan tekanan yang salah. Pihak-pihak itu yakin betul bahwa mereka akan bisa menentang perintah yang jahat. Tetapi lewat penelitian, Milgram membuktikan bahwa ternyata tidak semudah itu. Lain perbuatan, lain perkataan. Faktanya adalah berdasarkan penelitian Richard Milgram, ternyata kebanyakan orang justru sangat rapuh. Dalam pengertian mudah sekali untuk melakukan perbuatan jahat berdasarkan instruksi. Betapapun mereka tahu bahwa itu instruksi yang salah, itu instruksi yang keji, tapi mereka tidak berdaya untuk melawan adanya tekanan sedemikian rupa. Tekanan itu datangnya dari mana? Nah, lewat penelitian Milgram, tadi sempat saya sampaikan, tekanan itu bisa datang dari perkataan. Tekanan itu juga bisa datang dari situasi. Misalnya situasinya adalah, sekali lagi, apakah si pemberi perintah dalam hal ini misalnya Verdi Sambo mengenakan seragam atau tidak ketika memberikan perintah tersebut. Kemudian apakah Verdi Sambo dan Richard Eliezer berada di satu ruangan. Kalau mereka berbeda ruangan, maka tingkat kepatuhan barangkali akan rendah. Tapi kalau mereka berada di satu ruangan, berdasarkan riset, tekanan itu akan menjadi sangat tinggi, kepatuhan pun akan menjadi sangat tinggi. Demikian pula di mana gerangan peristiwa itu berlangsung, apakah di warung, di jalan raya, atau di lingkungan yang otoritatif, yang dikuasai oleh si pemberi perintah. Itu beberapa ilustrasi konkret untuk menunjukkan kepada majelis hakim tentang apa saja kira-kira parameter objektif yang bisa kita acu untuk memastikan apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada atau mengada-ngada. Baik, Bung Reza, ini kalau saya kaitkan relasi kuasa, kita bicara relasi kuasa, ini kan kita lagi bahas Richard Eliezer, tapi kan juga anak buah Sambo tak hanya Richard Eliezer yang juga kena kasus dalam polemik ini, tapi juga sebut saja Ricky Rizal, orang-orang yang kemudian ada di lingkaran yang sama dengan Richard Eliezer. Apakah kita juga bisa pakai terminologi yang sama untuk mereka-mereka ini? Bisa sama, bisa tidak. Kenapa? Karena kita perlu tinjau dimensi apa yang sesungguhnya sedang kita bahas. Anggaplah bahwa ada kesamaan antara Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Berarti dimensi makro sama, yaitu mereka merupakan bagian dari sebuah organisasi kepolisian. Dimensi meso barangkali juga sama, yaitu baik Richard Eliezer maupun Ricky Rizal sama-sama berinteraksi dengan Verdi Sambo. Tapi ada dimensi mikro yang sama sekali tidak bisa kita abaikan. Dan dimensi mikro inilah barangkali letak pembeda bagaimana respon Richard Eliezer dibandingkan dengan respon Richard Eliezer, Ricky Rizal maksud saya, ketika berhadapan dengan Verdi Sambo. Nah, itu sebabnya sekali lagi 3 dimensi ini harus kita ulas secara menyeluruh semestinya sebagaimana di ruang sidang tadi.